Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur dinding penahan tanah batu kali. Ini adalah analisa struktur tipe 5 ya. Ada beberapa tipe yang saya buat. Ya, ini adalah tipe 5 gabungan dari tipe 1, tipe 2 dan tipe 3 ya. Jadi ini dalam satu bentuk dan lebih simpel ya dalam perhitungannya ya. Oke. Seperti biasa nanti kita perlu isi hanya yang berwarna merah nilainya. Selain itu tidak perlu diisi karena di sana sudah ada rumus-rumusnya ya, sudah ada nilai-nilainya yang secara otomatis dia ngeling apabila kita isi kita input nilai-nilai yang berwarna merah. Nanti setiap nilai saya akan klik seperti ini ya agar bisa dilihat rumusnya dari mana dan nilai ini didapat dari mana. Oke, ini bisa lihat rumusnya di atas ini ya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah video ini. Oke, baik. Kita langsung saja untuk mengisinya ya. Di sini ada gambar ya, ada gambar yang keterangan dan keterangan-keterangannya ya untuk menentukan mana sih A1, A2, A3 gitu ya. Ini untuk ukuran. Jadi jika kita input saja nilai. Misalnya A1 ya, A1 ini misalnya kita 0,25 misalnya. Ya, kemudian A2-nya misalnya 0,6. Oke, kemudian A3-nya ini misalnya 0,25. Atau misalnya ini A3-nya tidak ada 0. Nah, seperti ini ya. Atau misalnya 0,3 ininya 0 itu sama ya. Jadi otomatis di sebelah kiri dia ada bentuknya kurang lebih seperti apa profilnya. Oke, kita coba aja ini yang 0,25 ya. Kemudian A3-nya 0,25. Kemudian tingginya T1 misalnya 2,5 meter atau 3 meter ya. Kita anggap 3 meter. Kemudian untuk T2-nya misalnya 0,2 misalnya seperti itu ya. Ini untuk tingginya T-nya, kemudian ini A-nya adalah lebarnya. Oke, kemudian kita masukkan jadi berat jenis tanah. Berat jenis tanah ini kita masukkan yang terbesar saja, misalnya berat jenis tanah yang ya itu sekitar 1800 kg per meter kubik. Kalau kita tahu itu ukurannya berbeda atau kilonewton per meter kubik, nanti kita tinggal konversikan saja menjadi kilogram per meter kubik. Oke, kemudian berat jenis batu ya, batu kali berat jenisnya berapa? Kita masukkan misalnya 2000 ya kilogram per meter kubik gitu ya kita masukkan. Kemudian sudut geser tanah ini kita masukkan misalnya 35 atau 30 atau sesuai dengan kondisi tanah atau data tanah yang ada. Kemudian ki adalah berat yang sebelah sini ya ki. Misalnya di sini ada pedestrian atau ada jalan ya kita coba masukkan beratnya kira-kira berapa untuk hitungannya per meter perseginya berapa ya misalnya 500 gitu ya 500 kg per meter persegi ya. Oke, kemudian pasangan batu kalinya ini 1 banding berapa? Misalnya 1 banding 4 atau 1 banding 3 atau 1 banding 2 kita masukkan. Kemudian tegangan izin, tegangan tekannya untuk pada batu kalinya berapa kira-kira? Misalnya 1500 ya. Itu kita masukkan sesuai dengan SNI ya. Jangan lupa kita masukkan sesuai dengan SNI. Kemudian tegangan tarik izin untuk batu kali berapa? Misalnya 300 gitu atau misalnya 500 gitu ya. Nah, kemudian tegangan geser izinnya berapa? Misalnya sama, misalnya 500 gitu ya. Kita harus cari ya tegangan izin, tegangan tarik untuk batu kali itu berapa? Tegangan izinnya tuh berapa? Tegangan izin gesernya ya. Kemudian ini adalah konversinya ke kilogram per sentimeter persegi. Lanjut kita hitung untuk akibat beban vertikal. Ini akibat beban vertikal untuk area 01, area 02 itu adanya di sini ya. Ini 01 misalnya ya. Ini 04 gitu ya. Ini 01, ini 03, ini 02 seperti itu ya. Itu nilai areanya ya. Oke. Ini untuk area 01. Ini untuk area 02. Ini untuk area 03. Ini untuk area 04.
Ini untuk area 05. Ini untuk area ini totalnya. Total gaya yang terjadi, gaya vertikal yang terjadi ya, total gayanya. Kemudian momen akibat gaya vertikal. Ini PV1. Oke, ini PV itu ini ya. Nah, ini P vertikal. Nah, P1, P2, P3, P4, P5 itu di situ ya. Oke, kemudian ini P2, PV2. Kemudian ini PV3. Ini PV4. Kemudian ini PV5. Oke, kemudian ini adalah jumlah momen vertikal ya, akibat gaya vertikal. Oke, kemudian kita hitung akibat gaya horizontal atau tekanan tak. Ini kita hitung KA-nya dulu. Kemudian PH1 ya, PH itu ini ya, horizontal ya, PH1 ya. Horizontal PH1. Kemudian ini PH2. Ini rumusnya ya. Ini nilainya. Ini hasilnya PH2, kemudian sigma gaya horizontal ya, sigma jumlah gaya horizontal ya. Kemudian momen akibat gaya horizontal, ini PH1, kemudian PH2. Nah, ini adalah jumlah momen horizontal untuk akibat gaya horizontal. Kemudian kita cek stabilitas terhadap guling. Nah, ini stabilitas terhadap guling, ini adalah stabilitas izin guling ya. Ini bisa kita dapat dari SNI ya, atau buku-buku untuk referensi ya, untuk analisa dinding penahan tanah batu kali. Oke, ini yang terjadi ya, guling yang bisa ditahan. Ini adalah guling yang bisa ditahan oleh konstruksi yang kita buat. Ya, ini guling yang bisa ditahan itu sekitar 2,44. Jadi ini aman ya. Jadi stabilitasnya aman. Oke, karena ini lebih kecil dari lebih besar dari guling izin. Kemudian stabilitas terhadap geser ya, ini terhadap geser, ini juga kita masukkan nilainya untuk geser izinnya. Kemudian ini adalah beban yang bisa ditahan dari geser izin dia. Geser izinnya ya. Oke. Ini juga lebih besar dari geser izin. Jadi ini aman. Kemudian kita cek stabilitas retak. Ini sigma momen, jumlah momen ya, total momen yang terjadi. Kemudian ini adalah total dari gaya yang terjadi. Ini eksentrisitas terhadap titik 0 E ya, itu ada di atas ya keterangannya di gambarnya. Kemudian ini jarak PV3 ke titik 0 ya, kemudian jarak E-nya. Nah, tegangan yang terjadi ini kita tegangan tekan ya, tekan yang terjadi. Nah, ini tekan yang terjadi. Kita cek terhadap tekan izin ya, ini aman. Karena ini lebih kecil dari tekan izin. Kemudian tegangan tarik yang terjadi ya, tegangan tarik yang terjadi. Oke, ini kita cek terhadap tegangan tarik izin. Nah, ini lebih kecil dari tegangan tarik izin, maka aman. Kemudian kita cek tegangan yang terjadi, yaitu tegangan gesernya. Ini geser yang terjadi. Nah, kemudian kita cek terhadap geser izin. Kalau geser izinnya ini lebih besar dari tegangan geser izin lebih besar dari tegangan geser yang terjadi, maka ini aman. Apabila ada untuk kita cek terhadap guling, geser, terhadap stabilitas retak ada yang kurang aman, jadi kita perlu perbesar dari ukuran profil yang kita mau gunakan. Oke, baik, sampai sini pembahasan kita untuk analisa struktur dinding penahan tanah batu kali. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik saran, boleh komen di bawah video ini. Dan apabila Anda membutuhkan file Excel yang saya buat ini, Anda bisa lihat keterangan di bawah video ini. Oke, baik, sampai sini pembahasan kita tentang analisa struktur dinding penahan tanah batu kali tipe 5 ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.